Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Paisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Paisan sedang berada di lahan tanaman timun mira F1 yang sekarang tepatnya adalah usianya adalah 34 HST teman-teman. Ya alhamdulillah, dan perlu Paisan informasikan ini adalah lahan bekas cabai Genio yang kemarin sudah Paisan bongkar dan langsung Paisan tanami timun mira. Jadi memang lahan ini lahan bekas cabai ya, bukan lahan baru teman-teman. Yang alhamdulillahnya ini perlu Paisan informasikan kemarin di 32 HST ya Paisan melakukan penyemprotan. Itu tidak tahu memang dipetik sama pemingun, katanya ada yang besar itu dipetik dapat 7 kilo teman-teman. Ya, itu di 32 HST. Memang ini sangat cepat sekali menurut Paisan, karena memang di sini Paisan itu untuk timunnya sendiri itu tanam biji teman-teman ya. 32 HST sudah petik dapat 7 kilo. Memang tidak banyak, cuman itu buah selandaran, buah yang paling bawah. Nah, di 34 HST ini Paisan juga akan melakukan proses pemanenan, karena memang dilihat dari bakal buahnya memang banyak yang besar teman-teman, ternyata teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah bisa kita petik. Itu juga banyak teman-teman ya, tuh besar-besar. Alhamdulillah, dan harganya pun mantap kalau di daerah Paisan di angka kisaran 6.000 per kilo teman-teman. Nah, di 34 HST ini Paisan tidak akan membahas pemanenan ya, dan insya Allah nanti Paisan akan bahas juga masalah pemanenan. Ini tema kali ini yaitu adalah pemupukan. Ini adalah pemupukan yang ke berapa ya, yang ke 5. Sebentar Paisan rututkan kemarin di 12 HST, 17 HST, terus 22 HST, terus 28, sekarang berarti usianya 34, berarti ya kelima teman-teman ya. Di 34 ini 6 hari teman-teman. Nah, pemupukan kali ini untuk mengatasi mencegah tentunya bakal buah yang menguning atau buah rontok atau buah bengkok ya pada tanaman timun. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, jadi simak video ini teman-teman ya nanti sampai akhir. Yang pertama, kita untuk mencegah bakal buah timun yang bengkok, yang menguning atau yang rontok, yang pertama teman-teman kita lakukan pemupukan rutin 5 hari sekali. Terus pupuk yang tinggi akan kalium yang pertama ya, aplikasikan pupuk yang tinggi akan kalium. Terus dan juga yang kedua adalah pupuk kalsium maaf teman-teman ya, kalium dan juga kalsium. Itu pupuk yang paling penting untuk di masa-masa panen seperti ini, dan juga untuk mencegah rontok bunga ataupun bakal buah ataupun bengkok buah ya. Itu 2. Yang ketiga ini teman-teman ya, lakukan proses pemanenan setiap hari. Itu bisa sangat mengurangi yang namanya buah bengkok ataupun menguning atau rontok. Lakukan pemanenan setiap hari teman-teman, dan insya Allah ini pemanenan nanti akan setelah ini ya, ini 34, besok 35, 36, 37 pasti akan lakukan proses pemanenan setiap hari teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan buah di tanaman timun terlalu besar, itu sangat rawan sekali menjadi gejala rontok bakal buah, karena nutrisi yang kita aplikasikan terfokuskan pada buah timun yang masih di pohon. Ini seperti ini misalnya ini ya, ini misal kita petik nanti berapa hari, 2 hari ya. Ini kita nutrisi pada tanaman terserap rata-rata ke buah timun ini, jadi makanya pemetikan dilakukan paling bagus itu setiap hari ya. Karena di sini Paisan akui untuk perawatan kali ini memang lumayan maksimal bisa dikatakan, dan juga untuk timun mira ini Paisan akui memang bakal buahnya rendel sekali, yang tentunya dilengkapi dengan pupuk-pupuk yang diaplikasikan oleh yang diracik sama Paisan kemarin ya. Nih kalau kita lihat dari buah paling bawah ya, tuh dari paling bawah teman-teman, itu ada semua di ketiak daun, ada semua ya, bisa dilihat ya. Ini sampai ke atas teman-teman, mentok sampai ke atas. Nah, jika tanaman timun figurnya seperti ini, kalau pemupukannya tidak tepat, tidak rutin, itu sangat resiko sekali, pasti terjadi teman-teman. Itu bakal buahnya bakal menguning
yang biasanya terjadi itu di bagian atas dan di bagian tunas air seperti ini. Di bagian ini biasanya rata-rata seperti itu. Jadi resiko sekali. Makanya pemupukan harus rutin, pemupukannya harus tepat, dan petiknya harus setiap hari teman-teman. Jangan meninggalkan buah di tanaman timun terlalu besar. Itu resiko sekali. Jelas ya. Jadi untuk pemupukan kalau bisa, ini juga bisa katakan sekali lagi, bisa katakan juga kalau bisa sih memang di bagian ini ya, bentar, di bagian sini teman-teman, bagian sampingnya, itu dilobangi lagi. Ini untuk pupuk pupuk taburnya teman-teman. Di sini dikasih pupuk tabur ya, ataupun di sana pokoknya dikasih pupuk tabur supaya pupuk yang kita aplikasikan itu lebih terserap sempurna dan juga tanaman timun nutrisinya tercukupi. Cuman ini sudah Baisan rencanakan kemarin, cuman tidak sempat teman-teman ya. Jadi nanti Baisan akan lakukan sistem kocor, itu akan percepat, pokoknya 5 hari sekali insya Allah Baisan akan lakukan banyak pengocoran untuk tanaman timun ini, karena memang figurnya juga bakal buahnya memang sangat rendah sekali. Pokoknya dari bawah sampai atas ini seperti ini full. Kalau nutrisinya tidak tepat, pokoknya kemungkinan besar buahnya bakal banyak yang menguning dan juga rontok, dan juga bakal buahnya juga bengkok. Ini sudah bengkok itu ya. Nah, kalau kita aplikasikan pupuknya tinggalkan kalium dan juga kalsium, pemetikan tiap hari, paling tidak mengurangi rontok bunga ataupun bakal buah teman-teman. Ya, tetap nanti pasti ada, tidak mungkin tidak ada, pasti ya ada yang di bagian atas gagal, itu pasti ada, tidak mungkin jadi semua teman-teman ya. Kalau jadi semua ini sudah berapa kilo ya? Kalau jadi semua ini saja di bagian yang separuh ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah kelihatan. 10 buah timun, kalau satu buahnya itu berapa? Taruhlah 2 on 1 ya. Itu sudah berapa? 2 kilo kan? Untuk itu yang bagian tengah ke atas, untuk belum bagian yang ke bawah. Makanya tidak mungkin jadi semua teman-teman, pasti ada yang menguning. Cuman ya, kalau pupuknya tepat, yang jelas bisa mengurangi gagal buah ataupun bengkok buah pada tanaman timun. Ini seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, langsung saja kita bahas untuk pemupukan kali ini, pupuk yang Baisan gunakan tentunya. Dan sekali lagi, nanti jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, agar nanti channel petani muda semakin berkembang tentunya. Dan share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti kawan-kawan petani pemula bisa ikut belajar dan bisa memberikan video ini, bisa memberikan manfaat bagi para petani pemula teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke, lanjut ke pemupukan. Ya, langsung kita racik teman-teman ya. Seperti biasa di sini ada pembangun yang membantu pekerjaan Baisan di setiap harinya. Dan untuk di pemupukan kali ini kita racik pupuknya teman-teman. Ini NPK Baisan masih menggunakan NPK. Ini NPK jangan pernah ditinggalkan untuk di setiap pemupukan teman-teman. Entah itu NPK Ponska ataupun NPK yang lain, 1616 ataukah blower kah. Pokoknya jangan pernah ditinggalkan untuk di setiap pemupukan. Itu dikasih sekitar 600 gram atau 6 ons ya, per ini 25 liter air per 1 jerigen. Nah, yang paling penting adalah perbanyak unsur hara kalium yang tertera bisa di merek dagang KNO3 putih ini, ataupun di merek dagang lain seperti KCL Kanada, pupuk ZK itu juga tinggi akan kalium. Nah, untuk KNO3 putih ini itu dikasih 8 sendok makan per 25 liter air. Nah, ini yang selalu Baisan katakan teman-teman, yang sudah Baisan bahas tadi di depan juga. Ini sambil nunggu Bang Mimin siap meraciknya. Ini KNO3 putih ya, yang memang dimana kandungannya tinggi akan kalium ya. Ini kandungan kaliumnya, sebentar teman-teman, kurang jelas. Kandungan kalium itu 45% ya, dan ada kandungan nitrogen nitratnya sekitar 13% teman-teman. Nah, ini
Nah, ini yang sudah bisa bahas tadi di depan, yaitu perbanyak unsur hara kalium dan juga kalsium. Dan tentunya nutrisinya, pupuknya pun juga harus tercukupi. Makanya selalu bisa katakan untuk di setiap pemupukan NPK-nya tetap diaplikasikan terus untuk suplemen atau untuk nutrisi tanaman timunnya. Nah, tapi yang terpenting juga lengkapi dengan unsur hara kalium yang tinggi dan juga kalsium. Karena bisa kita ambil kesimpulan juga ya, kalau yang bakal buah seperti ini dari bawah teman-teman, dari bawah ya, ini seperti ini, kalau pupuknya tidak cukup itu pasti yang buah yang di atas nantinya akan kalah ya. Yang di bagian sini itu nanti juga akan menguning, tidak akan jadi semua, itu pun sudah pasti. Kalau kita aplikasikan tinggalkan kalium dan juga kalsium, paling tidak mengurangi kerontokan pada bakal buah timun ya, bisa mengurangi lebih banyak tentunya jika kita aplikasikan pupuk ya tinggalkan kalium dan juga kalsium. Pastinya tetap ada yang menguning ataupun gagal, cuman kalau kita aplikasikan lebih mengurangi teman-teman, intinya seperti itu. Karena memang figurnya seperti ini dari paling atas, biasanya yang gagal yang di bagian atas ini. Ini 1 2 3 4 5 6, ini kosong, 7 nih. Sekarang kamu lihat ya, ada semua. Makanya pupuk yang harus kita aplikasikan juga harus cukup, juga harus tepat dosis, tepat pupuk, dan juga tepat aplikasi tentunya teman-teman. Karena memang pupuk sangat mempengaruhi, pengocoran sangat mempengaruhi kepada buah timun dan juga bakal buah timun. Intinya seperti itu. Itu tidak boleh salah pupuk dan juga telat aplikasi juga. Itu paling penting untuk mengatasi calon-calon bakal buah yang akan menjadi besar, dan juga pupuk itu harus kita aplikasikan dengan secara tepat teman-teman ya. Nah, ini memang agak lama kalau untuk pupuk kita lalu seperti ini. Jadi nanti pokoknya aplikasinya kalau bisa sebetulnya teman-teman kemarin sudah ada rencana cuman tidak terlaksana, sudah garden seperti ini. Kalau bisa sih memang kita bikin lubang di sampingnya juga, itu di lubang sampingnya kita kasih lubang lagi, kita kasih pupuk tabur ya. Itu sudah ada rencana kemarin, tadi ada di kegiatan dan juga di lahan sebelah, jadinya ini agak ketinggalan dan juga agak telat sebetulnya. Kalau kita kasih sekarang pun untuk melubanginya ini juga agak lama, karena ini Baminggu itu juga nanti akan ke lahan sebelah membereskan lahan yang sebelah teman-teman. Kejar waktu, karena memang kalau di daerah Besan irigasi nanti sekitar 2 bulan lagi kering total, tidak ada irigasi. Ini seperti itu ya, jelas teman-teman ya. Ini untuk menyingkat durasi, nanti kalau sudah siap Besan lanjutkan untuk tinggal takaran pemupukan per pohonnya teman-teman ya. Kita lanjut ke dosis per pohonnya teman-teman ya. Untuk di pemupukan kali ini yaitu dikasih sekitar 100 sampai 150-an teman-teman, coba Baminggu ya. Karena memang kalau menggunakan jerigen kocor ini tidak bisa tepat ya, pokoknya kira-kira sekitar 100 sampai 150 mili per pohon, coba Baminggu ya. Nah, memang kita per pemupukan kita naikkan dosisnya sedikit lagi Baminggu, sedikit lagi ya. Nah, kita sudah pernah bahas dari awal, pokoknya untuk pemupukan entah itu dosis pupuk ataupun dosis per pohonnya, kita dari pemupukan awal kita kasih sedikit, terus kita naikkan bertahap sampai di masa panen, karena memang itulah cara pemupukan yang benar dan dosis yang benar. Entah itu pupuknya kita dari awal mulai dari paling sedikit kita naikkan, dan juga takaran per pohonnya pun kita naikkan dari yang paling rendah kita naikkan sampai dosis yang tepat tentunya untuk figur tanaman yang kita sesuaikan. Kalau di masa panen seperti ini pokoknya kira-kira sekitar 100 sampai 100 mili per pohon. Nanti untuk pemupukan selanjutnya sama, dikasih sekitar 100 sampai 150 mili per pohon untuk dosis takaran per pohonnya. Kalau untuk pupuknya nanti kita bahas lagi di lain waktu, tentunya di lain kesempatan di masa-masa besok sekitar
5 hari lagi kita lakukan pemupukan lagi teman-teman. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dari penjelasan ditanyakan saja di kolom komentar tentunya, dan insya Allah Basan akan respon secepatnya. Dan juga share ke media sosial teman-teman semua, supaya nanti kawan-kawan petani pemula bisa ikut belajar dan bisa bermanfaat tentunya untuk videonya teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, yang belum subscribe, like channel Ihsan Petani Muda agar nanti bisa semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Ihsan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, cukup sekian dari Ihsan. Sekali lagi, jika bermanfaat share ke media sosial teman-teman semua ya. Oke, cukup sekian dari Ihsan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.